Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Simpang Gotri Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Bribtu Susi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ratu dan selamat sore pemirsa. Saya Bribtu Susi akan melaporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa memasuki jam pulang perkantoran, arus lalu lintas dari arah Pancoran ataupun Cawang yang akan menuju ke arah Warung Buncit saat ini masih dalam keadaan normal dan untuk arus putar baliknya juga masih dalam keadaan kondusif lancar. Dan kemudian kondisi lalu lintas dari arah Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Warung Buncit saat ini lonjakan volume kendaraan masih terus terjadi. Dan untuk itu juga kami himbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan antrian kendaraan pun menjelang traffic light selepasnya kendaraan sedikit mengalami perlambatan kecepatan imbas dari meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di kawasan ini. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Warung Buncit yang akan mengarah ke Trunojoyo ataupun yang mengarah ke Blok M saat ini juga dalam keadaan normal, kondusif, lancar. Dan bagi Anda para pengendara khususnya roda 2 dari arah Warung Buncit diharapkan untuk tidak menerobos jalur berlawanan arah demi keselamatan bersama dan diharapkan untuk tertib dalam berlalu lintas, patuh terhadap rambu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Trunojoyo ataupun Wijaya yang mengarah ke Warung Buncit saat ini juga tampak ramai dan antrian kendaraan juga menjelang traffic light. Dan untuk itu diharapkan kepada para pengendara untuk tetap bersabar dalam menunggu antrian traffic light serta tetap berhenti di belakang garis stop. Perlu juga kami ingatkan ataupun kami himbau kepada seluruh pengendara, khususnya kepada pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan kelengkapan safety riding seperti menggunakan helm SNI dan juga bagi pengendara roda 4 untuk tetap menggunakan seat belt demi keselamatan diri Anda juga pengguna jalan lainnya. Dan saat ini memang sudah ada petugas yang berada di lapangan untuk menjaga dan mengatur kelancaran lalu lintas. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah tertib dalam berlalu lintas serta mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di lapangan. Tetap memberikan hak prioritas utama kepada para pejalan kaki yang menyeberang di kawasan ini, di mana juga banyaknya para pesepeda yang melintas di kawasan ini. Diharapkan juga kepada para pesepeda untuk tetap menggunakan lajur khusus sepeda atau lajur paling kiri jalan demi tertibnya berlalu lintas di kawasan ini. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan. Selamat sore kembali ke Ratu. Baik, terima kasih Bribtu Susi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun memimpin serah terima jabatan Kapolres Karimun dan Kapolres Lingga Polda Kepulauan Riau di lobi utama Gedung Tribrata Polda Kepulauan Riau pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun memimpin serah terima jabatan atau sertijab Kapolres Karimun dan Kapolres Lingga Polda Kepri. Dalam kegiatan sertijab ini hadir pula para pejabat utama Polda Kepri yaitu Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, pejabat utama Polda Kepri, Kapolres jajaran Polda Kepri, Ketua Bayangkari Daerah Kepri serta pengurus Bayangkari Daerah Kepri. Pelaksanaan serah terima jabatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat telegram Kapolri nomor ST-2360-10 Romawi KEP 2023 tanggal 14 Oktober 2023 tentang alih tugas atau mutasi jabatan pejabat utama Polda Kepri. Dalam serah terima jabatan tersebut, Kapolda Kepri selaku pimpinan Polri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan
kepada pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan. Dalam sertijab ini pula dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah jabatan, serta penandatanganan fakta integritas. Berkenaan dengan serah terima pada jabatan ini, harap dijawab pertanyaan saya. Apakah saudara-saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Siap. Harap saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Pejabat Polda Kepri yang alih tugas jabatan berdasarkan surat telegram Kapolri adalah AKBP Riki Widya Muharrab dimutasikan sebagai Kapolres Lampung Barat Polda Lampung yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Karimun Polda Kepri. AKBP Fadli Agus dimutasikan sebagai Kapolres Karimun Polda Kepri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lingga Polda Kepri, dan AKBP Robi Topan Manusiwa dimutasikan sebagai Kapolres Lingga Polda Kepri yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 di Treskrimum Polda Kepri. Tim Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Tim gabungan Resmob dan Jatan Ras Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus kawanan perampok bersenjata api rakitan yang beraksi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Salah satu pelaku yaitu TO harus menerima tindakan tegas terukur dari petugas karena melakukan penembakan kepada petugas ketika hendak ditangkap. Tim gabungan Resmob dan Jatan Ras Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus kawanan perampok bersenjata api rakitan yang beraksi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Keenam pelaku kawanan perampok ini yakni TO 27 tahun, AS 33 tahun, RD 28 tahun, MD 35 tahun, ND 26 tahun, dan KA 25 tahun. Penangkapan terhadap kawanan perampok ini bermula ketika mereka beraksi di salah satu minimarket di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam menjalankan aksinya, mereka membawa kabur sejumlah uang dan rokok. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pengancaman dan melukai karyawan minimarket tersebut. Ketika hendak ditangkap, satu pelaku yaitu TO sempat melakukan perlawanan dengan menembak petugas menggunakan senjata api rakitan. Akibat perbuatannya, TO pun harus menerima tindakan tegas terukur karena membahayakan petugas. Dan faktanya memang mereka tidak segan-segan untuk melukai anggota kami. Yang pertama, kita melakukan penyergapan di wilayah Lebak juga. Mereka juga melakukan aksi penembakan terhadap petugas kita. Nah, dari situlah kita menguatkan proses penangkapan dengan saling membackup satu sama lain supaya tidak menjadi korban juga. Dan alhamdulillah yang bersangkutan kita sergap di salah satu tempat, melakukan perlawanan namun tidak sampai melukai anggota kita. Dalam penjelasannya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi mengatakan bahwa sebelum merampok minimarket, mereka terlebih dahulu mencuri sepeda motor. Selanjutnya, motor hasil curian tersebut digunakan untuk merampok minimarket. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kawanan perampok bersenjata api ini sudah 6 kali beraksi di wilayah Jakarta Barat. Dengan sasaran yaitu sepeda motor yang sedang diparkir di tempat sepi, serta minimarket yang sedang bersiap untuk tutup toko. Kapolres Metro Jakarta Barat juga menerangkan bahwa TO bukan pertama kali ditembak polisi. Ini sudah kedua kalinya TO diberikan tindakan tegas terukur dengan kasus yang sama. TO mengatakan jika uang hasil kejahatan yang dilakukannya untuk membiayai persalinan istri yang baru melahirkan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu,
Polisi saat ini masih menyelidiki asal-usul senjata api rakitan yang digunakan oleh kawanan pelaku perampokan. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan hukuman pasal 365 ayat 2 kedua E KUHP junto pasal 363 KUHP. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.